Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video kali ini, saya melanjutkan pembahasan tentang infeksi. Kali ini saya akan membahas tentang infeksi pada sistem kardiovaskuler dan sistem limfatik. Sistem kardiovaskuler terdiri atas jantung, darah, dan pembuluh darah. Darah itu terdiri atas plasma atau cairan darah yang melarutkan berbagai komponen di dalamnya. Ada protein, ada berbagai macam garam, dan juga mensuspensi berbagai macam sel di situ. Tentu saja plasma ini juga fungsinya menjadi transport, ya, memindahkan berbagai macam komponen yang ada di dalamnya ke seluruh bagian tubuh. Ada sel darah merah yang mengangkut oksigen dan CO2 tentunya. Ada sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Selanjutnya ada sistem limfatik yang terdiri atas cairan limf, pembuluh limf, nodus limf, dan organ limfoid. Nodus limf ini mengandung makrofag, sel B, dan sel T. Jadi juga terlibat dalam sistem imunitas tubuh kita. Yuk kita masuk ke dalam pembahasan tentang infeksi, penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Dikenal istilah sepsis, ya, yaitu respons inflamasi. Itu terjadi ketika ada penyebaran bakteri dan atau toksinnya. Selanjutnya kalau sepsis ini berlanjut akan terjadi septikemia, yaitu ketika kuman patogen itu lanjut berkembang biak di dalam darah. Apabila sepsis ini disebabkan oleh bakteri gram negatif, maka akan terjadi septic shock yang ditandai dengan penurunan tekanan darah yang drastis. Kemudian bakteri gram negatif juga menghasilkan endotoksin, ya, itu bagian dari dinding selnya yang apabila selnya lisis itu akan melepaskan toksin. Tentu saja dengan berbagai gejala yang bisa timbul yang diakibatkan oleh endotoksin ini. Selanjutnya ada puerperal sepsis, ya. Ini disebabkan oleh Streptococcus pyogenes. Ini bisa menyebabkan aborsi atau peritonitis, ya, radang di rongga perut. Penularannya itu bisa terjadi, ya, puerperal ini sepsis bisa terjadi melalui tangan atau peralatan yang digunakan oleh bidan atau dokter, jadi harus betul-betul steril, ya. Ini adalah sebetulnya puerperal sepsis ini adalah suatu infeksi yang terjadi pada saluran genital. Selanjutnya infeksi pada jantung yang disebabkan oleh bakteri, ya. Penyebabnya adalah ada beberapa macam, ya. Ada Streptococcus alpha hemolytic, ada berbagai spesies Staphylococcus, ya. Ada juga berbagai spesies dari Enterococcus, ya. Ini menimbulkan gejala yang subakut, jadi tidak terlalu akut, subakut, ya, pada jantung. Bagian mana? Bagian sisi dalam dari jantung yang disebut sebagai penyebabnya gejalanya itu adalah endokarditis, ya. Selanjutnya bahwa infeksi jantung ini bisa berawal dari ekstraksi gigi, ya, atau pencabutan gigi. Itu kumannya bisa menyebar masuk melalui darah, ya, sampai ke jantung, ya. Dan kondisi ini akan diperparah kalau pasiennya itu memang sudah memiliki jantung yang abnormal. Jadi ini menjadi faktor predisposisi untuk terjadinya infeksi jantung, ya. Sudah lemah, sudah ada kelainan, kena infeksi juga oleh 3 macam bakteri tadi, ya. Ada Streptococcus, Staphylococcus, dan Enterococcus, ya. Gejalanya adalah demam, itu wajar sekali, ya, kalau ada infeksi demam. Kemudian juga lemah tubuh,
Dan kalau kita dengar gitu ya pakai stetoskop, ada fenomena suara jantung yang namanya murmur gitu ya. Selanjutnya ada juga infeksi yang disebabkan secara khusus ya oleh Staphylococcus aureus ya. Kita pernah membahas tentang kuman ini ketika kita membahas tentang infeksi pada kulit ya, terutama pada bisul, borok ya. Nah, khusus untuk yang Staphylococcus aureus ini itu bisa menimbulkan gejala yang akut. Kalau tadi yang 3 kuman itu subakut, kalau ini akut. Dan bisa menimbulkan kerusakan pada katup jantung. Ya. Itu bisa cepat sekali rusaknya. Selanjutnya ada penyakit yang disebut sebagai demam rematik atau rheumatic fever. Ya. Ini adalah suatu kondisi penyakit yang merupakan komplikasi autoimun yang disebabkan oleh Streptococcus. Ya, ada beberapa Streptococcus di situ. Ya, itu menimbulkan inflamasi pada jantung dan ini menimbulkan kerusakan yang permanen, yang namanya demam rematik ini. Ya, dan ini perlu treatment awal terhadap Streptococcusnya supaya jangan terjadi komplikasi. Ya, sudah itu ada autoimun, tambah lagi infeksi Streptococcus. Jadi sebaiknya Streptococcusnya cepat-cepat dienyahkan gitu ya, supaya jangan terjadi komplikasi lebih lanjut sehingga kondisi pasiennya tidak sampai parah. Selanjutnya ada penyakit tularemia yang disebabkan oleh Francisella tularensis ya. Nah, reservoirnya, jadi kuman ini tinggal di mana ya sebelum menyerang tubuh manusia? Tinggalnya itu di mamalia liar yang kecil ya. Contohnya adalah kelinci ya. Kelinci itu hewan liar sebetulnya, tapi dipelihara oleh kita ya. Malah jadi pet atau hewan kesayangan ya, hewan peliharaan ya. Dan ini tularemia ini menghasilkan tukak ya, tukak di tempat dia terjadi infeksi masuknya kuman, kemudian akan berlanjut menyebabkan septikemia, bahkan juga bisa pneumonia ya, jadi bisa menyerang paru-paru. Lanjut kita bahas tentang brucellosis yang disebabkan oleh Brucella abortus 1, Brucella melitensis yang kedua, dan Brucella suis yang ketiga. Itu masuknya melalui bukaan di kulit ya, ada luka, ada sayatan, kemudian dia berkembang biak di dalam makrofag. Ya, itu kan makrofag kan bagian dari sel darah kita ya, ada makrofag di situ. Kemudian menyebar ke sistem limfatik dan sampai ke organ hati, limpa, dan sumsum ya, sumsum tulang. Nah, gejalanya adalah kondisi tubuh yang lemah, demam. Demamnya ini terutama memuncak di malam hari. Nanti paginya turun lagi, malam memuncak lagi keparahan demamnya. Jadi naik turun demamnya ya. Selanjutnya kita bicara tentang antraks yang disebabkan oleh Bacillus anthracis. Ya. Ini bahayanya itu kumannya ini bisa bertahan lama. Kenapa? Karena dia bisa beradaptasi, membentuk spora. Ya. Namanya endospora. Tentu saja spora pada bakteri ini bukan untuk berkembang biak seperti pada jamur. Spora di sini untuk bertahan hidup. Jadi satu sel membentuk satu endospora, lalu berkecambah menghasilkan satu sel saja. Nanti bisa bertahan sampai 60 tahun di tanah. Nah, kalau ada hewan memama biak yang makan rumput, nah tertelan juga endosporanya dan hewan ini akan kena sakit. Ya, ini bisa masuk melalui luka di kulit, terhirup melalui saluran pernapasan kita,
Dan apabila terhirup ini berkembang biak, nah itu bisa menyebabkan septic shock juga. Septic shock bisa masuk melalui mulut, sama seperti hewan yang memakan rumput. Ya, kita juga sama, bisa masuk melalui mulut, ya, melalui air minum, melalui makanan yang tercemar. Ini bisa menjadi senjata kimia, ya. Dilempar saja sporanya ke sumber air, nanti musuh itu bisa kalah gitu ya dalam beberapa hari, ya. Ini senjata biologi yang pernah digunakan ya dalam perang, tapi sekarang sudah dilarang sebetulnya, ya. Kemudian ada juga gangren. Nah, gangren itu apa sih? Gangren itu adalah kematian jaringan lunak, ya. Misalnya otot, ya. Terjadi karena iskemia, yaitu kekurangan suplai darah. Iskemia, jaringannya mati. Nah, di tempat yang mati ini, kuman itu mendapat makanan gitu. Dia berkembang biak, ya, terutama bakteri-bakteri yang anaerob, ya, yang tidak membutuhkan oksigen, tersembunyi di dalam bagian yang membusuk itu, ya. Contohnya kumannya adalah Clostridium perfringens. Nah, ini yang bisa menyebabkan namanya tuh gas gangren, yang menghasilkan gas memang, ya. Dan ini bisa menembus ke rahim atau uterus, dan nanti kalau pada kehamilan itu bisa berujung pada aborsi, ya. Nah, terapinya bagaimana? Ya mau nggak mau, ya kita harus membuang jaringan yang sudah rusak ini, otot, bahkan kalau perlu sampai amputasi, gitu, ya. Selanjutnya membahas juga kita tentang penyakit sistemik yang terjadi karena cakaran atau gigitan hewan, ya. Anjing, monyet, ya, dan sebagainya, ya. Contohnya adalah Pasteurella multocida yang menyebabkan septikemia. Kemudian ada juga Bartonella henselae. Ada juga Streptobacillus moniliformis, ya. Jadi namanya strepto itu nggak harus selalu streptococcus, ya. Kita selalu kenal strepto itu kan bentuknya seperti rantai. Kalau bulat-bulat streptococcus, kalau batang-batang kayak sosis panjang streptobacillus. Nah, kebetulan ini adalah streptobacillus, ya. Kemudian kita juga bicara tentang penyebaran penyakit yang diperantarai oleh vektor, ya, perantara vektor. Terutama yang kita bahas adalah vektornya itu, perantaranya itu memindahkan kumannya itu adalah kutu. Ada macam-macam kutu, ya. Nah, tapi sini contohnya adalah pada penyakit pes, ya, disebabkan oleh kuman Yersinia pestis pada kutu tikus, ya, tapi kena manusia juga bisa, ya. Lalu ada penyakit yang disebabkan oleh Borrelia, ada penyakit Lyme disease, LYME, ya, Lyme disease yang disebabkan oleh Borrelia burgdorferi. Semuanya menyebar melalui kutu menyebarnya, ya. Terakhir kita bahas tentang penyakit sistem kardiovaskuler dan sistem limfatik yang disebabkan oleh virus, infeksi virus. Pertama kita bahas tentang Burkitt's lymphoma, ya. Di sini kita ada Epstein-Barr virus atau EB virus atau HHV type 4. Nah, pada yang lemah imun ini yang terutama terjadinya. Misalnya pasien yang sedang mengidap HIV, ya, HIV, ya. Kemudian ada mononukleosis. Nah, ini virusnya itu berkembang biak di kelenjar ludah yang ada di dekat telinga di dalam sini. Namanya kelenjar parotid, ya. Nah, tentu saja karena menginfeksi kelenjar ludah, maka ludahnya juga pasti mengandung virus ini. Jadi penyebarannya melalui cipratan ludah yang tertelan, kena, ya, kena makanan, kena apa, seperti itu. Jadi ludahnya sudah kena kuman itu, ya. Ada juga penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh Epstein-Barr virus ini, ya, yang berkaitan dengan penyakit-penyakit lain, yaitu kanker
Ada berbagai macam kanker yang bisa berhubungan dengan Epstein-Barr virus ini. Ada multiple sclerosis, juga ada autoimun. Jadi satu macam virus, tapi penyebabnya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit lainnya. Lalu tadi Burkitt's lymphoma dengan Epstein-Barr virusnya. Sekarang kita ada cytomegalovirus, ya. Ini penyebarannya melalui ludah juga, saliva, dan cairan-cairan tubuh lainnya. Ya. Ini bisa menembus plasenta sehingga menimbulkan cacat, bahkan kematian janin. Jadi lahir sudah mati. Ya. Cytomegalovirus. Selanjutnya ada juga penyakit yang kita juga belakangan ya, di awal abad ke-21 ini ada yang namanya itu chikungunya, ya, terkenal di Afrika. Chikungunya gejalanya itu demam dan nyeri sendi yang luar biasa, yang parah, ya. Nyeri sendi itu ciri khasnya, ya. Penyebarannya melalui nyamuk Aedes, ya. Kemudian juga ada hemorrhagic fever, ya. Penyebaran juga melalui nyamuk Aedes, ya. Bisa menyebabkan yellow fever. Nanti gejalanya adalah kuning, kan yellow, ya. Kulitnya kuning, bagian matanya juga jadi kuning, ya. Dan juga bisa menyebabkan dengue, ya, demam berdarah. Selanjutnya yang lain-lain, ada virus yang cukup berkembang ya dalam 1-2 dekade terakhir, yaitu virus Marburg dan virus Ebola. Masih kaitan dengan topik kita yang kita bahas sekarang. Kita tidak membahas penyakit-penyakit lain pada sistem kardiovaskuler dan limfatik yang disebabkan oleh protozoa, yaitu hewan kecil, ya. Itu bagian dari parasitologi. Apa saja contohnya? Malaria, kan plasmodium, ya. Plasmodium itu hewan kecil, ya. Plasmodium. Kemudian juga ada toxoplasma, ya. Trypanosoma, ya. Nah, selanjutnya juga kita tidak membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh cacing. Baik, sampai sekian. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Selamat belajar dan selamat berdiskusi.